apa yang kemarin sudah kita dapatkan yang luar biasa tadi disampaikan, ya, apa yang harus kita lebih sempurnakan. Bapak Ibu, saya selalu sampaikan, kalau kita hanya mengandalkan yang ideal, seharusnya nanti nggak selesai masalah-masalah kita. Pak, ini saya harusnya begini Pak, ya sekolah kami harusnya begini, ya kebanyakan harusnya nggak selesai. Nah, ada tingkatan yang itu akan lebih bisa operasional, itu dalam manajemen strategi mungkin Pak, dalam mengambil keputusan itu nggak bisa semuanya ideal, harusnya. Ya ada level yang kedua, baiknya gimana? Ya tadi Ibu belum ada mesin CNC, gimana lah cari bekas-bekas atau apa itu ya? Nanti coba di BMTI kita lihat ya, kalau ada yang bekas ajukan tuh untuk apa swasta apa negeri? Nah, negeri agak repot memang. Itu masalahnya Pak. Birokrasinya. Betul. Dan kita Ya. semua dinasnya mau menandatangani menerima hibah. Iya Pak. Itu sudah pengalaman. Kalau swasta itu lebih simpel, hibah apa barang-barang kita yang bisa digunakan ya. Oke lah, itu bab selanjutnya. Tapi saya ingin sampaikan kepada sekalian, ada baiknya gimana? Ya, tadi yang teman-teman sudah sharing ini saya sampaikan saya kalau kunjungan ke sekolah, saya nggak mau hanya monet saja. Tolong dihadirkan Bapak Ibu, saya ingin memberikan sharing session gitu. Ya, karena ini penting. Semangat kita selama ini memang kurang dan kurang terus. Padahal kita sebenarnya punya potensi. Kelebihan. Setiap kita selain ada kekurangan itu ada kelebihan, betul Ya, kan? betul. Tapi yang selama ini ditonjolkan, diekspor itu justru kekurangan. Coba mulai hari ini Bapak sekalian, ekspor ya kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh baik diri kita, anak kita ya maupun sekolah kita. Saya sering contohkan di keluarga, jadi kalau yang sudah punya suami atau yang punya istri, ya biasanya suami istri yang dilihat tuh kurangnya apa lebihnya? Kurangnya. Jujur Pak. Saya sampaikan, ibu, saya tanya kepada ibu banyak, Bu, kalau ibu punya suami, ya makannya banyak, tidurnya enak, kelebihan atau kekurangan saya bilang? Pasti kurang Pak. Ya itu kelebihan saya bilang gitu ya. Orang yang tidurnya enak itu berarti apa? Dia nggak mikir panjang gitu kan? Iya, karena ciri orang sehat itu hanya dua gitu ya. Makan enak, tidur enak. Kalau tetangga siapa? Nggak mau makan sebulan, mati kok. Jadi hati-hati kalau nggak dia makan berarti bahaya tuh. Makanya kalau istrinya masih suka makan, ya dikit-dikit ngajak makan, bersyukur lah. Itu tandanya istri bapak itu sehat. Tapi kalau istrinya, ya kok nggak dia makan, bahaya itu. Repot ya. Wah, pulang kita irit. Itu bahaya itu. Ya, termasuk juga tidur tuh. Ya, kalau nggak bisa tidur, wah itu bahaya. Ya, ada tetangga saya nggak tidur 2 hari. Oh, kenapa Pak? Ya, kasih obat macam-macam supaya bisa tidur. Baru bisa tidur, langsung dibawa pulang gitu ya. Nah ini nggak diapa-apain, udah tidur sendiri kok. Luar biasa. Nah, sehat itu katanya. Coba sekalian, ini contoh di sekolah-sekolah kita. Saya tuh sering ketemu di sekolah-sekolah, mungkin ratusan lah saya kunjungan sekolah. Kok selalu yang disampaikan itu kekurangan. Padahal saya lihat potensi di situ. Anak-anaknya luar biasa, guru-gurunya juga udah banyak yang lulusan BMTI. Ya, ini yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Pelatihan-pelatihan yang kita adakan ini sekali lagi tidak hanya mengasah hard skill ya, tapi soft skill juga harus. Ya, kenapa kita juga mengadakan program untuk magang industri? Ini teman-teman termasuk ini anggaran kita terpisah 2 ini. Kali latihan dulu kemarin ya. Ya, karena anggaran kita udah habis kemarin sebelumnya. Tapi ternyata masih ada anggaran tambahan. Jadi kita panggil lagi untuk magang. Ya sampai segitu jadi tepuk tangan dong. Memastikan Bapak Ibu guru itu nggak main-main pelatihan, benar-benar harus bisa diimplementasikan. Ya, makanya jangan hanya disimpan karena pelatihan guru ini perantara. Targetnya nanti adalah siswa kita. Ya. Cuma gurunya pinter, siswanya nggak ngerti ya, gurunya nggak bisa transfernya. Ya, karena nggak punya soft skillnya, dia hard skillnya pinter.
Tapi bagaimana ngajak anak-anak supaya semangat belajar, senang ketika ketemu bapak ibu guru. Jangan sampai bapak ibu guru pinter, tapi anak-anak takut sama saya. Ya, ketemu Pak Budi ya, langsung lari. Gimana? Ya, kalau Pak Budi itu senang. Ya, kalau Pak Budi nggak masuk, Senang lagi. Makin senang. Jam ya, pelajaran apa yang paling disukai anak-anak? Jam kos. Hati-hati. Ini tandanya apa? Bapak ibu guru ini harus berubah loh ya, harus bisa jadi idola. Kalau bisa jam paling senang itu jam saya masuk. Karena bapak masuk, anak-anak musim ya. Jangan anak bapak ibu masuk, anak-anak senep ya. Senep. Sakit perut gitu ya. Takut gitu. Apalagi ini badannya gede-gede. Dilatih di BNT gitu. Ini sudah yang saya. Ya Pak ya. Saya bercanda. Oke, Bapak sekalian, itu yang kedua saya sampaikan. Jadi tolong tidak hanya hard skill yang dibawa ke sekolah, tapi soft skillnya tadi sudah ada di laporan dari mereka sudah diajak apel pagi ya. Iya. Briefing pagi. Ya. Kemudian pembiasaan-pembiasaan yang ada di industri. Nah, itu yang coba harus dilatih anak. Karena beberapa keluhan lulusan kita itu bukan hanya di hard skill, tapi di soft skillnya juga. Kedisiplinannya kurang, belum terlatih kerjasama, Tanggung jawab. ya, tanggung jawab juga, inisiatifnya, dan itu ya. Kan perlu inisiatif kalau program itu kan sudah. Ini kalau saya gini kan gimana ya, kalau tambah gini gimana ya, kalau itu inisiatif. Nah ini dari siapa mereka dapat tuh? Dari bapak ibu. 11 orang, kalau masing-masing orang ini ngajar berapa? Pak siapa? Penutupan atau pembukaan deh ya. Ini penutupan. Jadi saya pesan-pesan penting supaya bapak ibu nanti sepulang dari sini ada hal yang harus tertanam di memori bapak ibu dan segera diimplementasikan di sekolah masing-masing. Ya. Yang terakhir bapak ibu terkait dengan KS, ya ini sudah target kita. Kepala sekolah itu sudah kita latih dan setiap kali pelatihan mereka bukan magang lah ya, kalau kepala sekolah magang di industri juga nggak efektif, kita udah coba juga. Mereka malah nggak magang, malah nyuruh-nyuruh. Ya makanya mereka kunjungan industri yang kami lakukan, mereka kunjungan industri. Jadi mereka melihat betul proses bisnis yang ada di industri, kemudian diskusi dengan pimpinan industri apa yang harus dilakukan sebagai manajer, itu kebutuhan kepala sekolah. Ya. Kalau kepala sekolah kan nggak perlu harus bisa program kan, nggak begitu kan. Jadi dia cukup tahu proses bisnis yang ada di sekolah itu, di industri itu, ya kemudian bagaimana cara memanage, gitu kan, hal penting apa yang harus dia lakukan sebagai seorang leader, itu yang dibutuhkan. Ya, dan itu sudah kami lakukan. Ya mungkin daya serapnya yang beda-beda gitu ya. Ada yang bisa nyerap, ya. Ada yang balik lagi nggak diserap gitu. Tapi itu akan terus kami lakukan. Ya target kita itu kepala sekolah setiap tahun sekali lah, atau enggak 2 tahun sekali akan kita training. Pemimpin pembelajaran kan kepala sekolah itu harus benar-benar care terhadap pembelajaran itu sendiri. Ya, itu tugas kami untuk selanjutnya ya. Dan yang paling akhir Bapak sekalian, ini ya, upskilling dan skilling adalah salah satu tahapan kita untuk meningkatkan serapan kepekerjaan siswa. Dan hasil research tadi kita meningkat. Ya, di Jawa Barat itu meningkat serapan, di Lampung, di Bengkulu juga meningkat. Ini artinya Bapak sekalian sebetulnya sudah melihat hasil Bapak Ibu sekalian. Nah, saya menunggu kiprah ya, peran partisipasi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lihat kalau Pak Anton saja sudah 100 siswa, kalau semuanya ini sudah 1000 siswa yang akan berubah dan mudah-mudahan nanti serapannya juga akan. Amin. Dan nanti tantangan dari Maria ya. Monggo kalau yang mau kerjasama langsung, dan ini sudah kami lakukan Bu Maria. Setelah mereka magang, biasanya mereka langsung menjalin hubungan, menjalin hubungan dengan industri. Itu yang kami harapkan. Karena itu tugas kita, Bapak Ibu sekalian, fasilitasi peningkatan kompetensi, juga memvalidasi link and match-nya dengan industri.
Jadi kalau magang ini tanya dong nomor HP-nya Bu Maria. Udah. Udah. Hanya cewek-cewek aja ya. Pak Tatang juga tanya tuh. Udah, dia itu di depan. Kepenuhan. Kontaknya kepenuhan. Kualat nanti. Jadi itu maksudnya supaya benar-benar link and match itu dapat gitu. Jangan pelatihan di industri magang di rumah aja atau nangis. Ya. Terus pulang gitu. Dapat apa nanti ya? Hanya explore. Ya, nanti bisa langsung kontak-kontak dengan Bu Maria ya kalau membutuhkan sesuatu terkait dengan tindak lanjut dari kampus ini. Bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bu Maria, salam saya untuk pimpinan di PTI ya, dan semua tim yang hadir. Pak Tatang, terima kasih sudah berkenan berbagi. Kayak Pak Tatang itu sudah mulai melatih sebelum Masehi. Sama sekali ilmunya banyak juga ini ya. Kelihatan dari rambutnya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf atas nama pimpinan BMD, barangkali ada hal yang kurang berkenan ya dari perilaku anak-anak saya ini. Ini kalau di sekolah jadi guru Pak Bu ya, kalau di sini jadi anak-anak. Ya betul, saya lihat juga ada yang apa lucu-lucu ya. Pokoknya kelihatan lah seperti anak-anak sudah. Padahal sama mereka juga kalau kumpul kayak anak-anak juga. Tapi kelihatannya rambutnya putih. Kelakuannya kayak anak-anak. Makanya perlu waktu begini kan. Kalau di sekolah kan baru nggak sempet gitu kan. Jaim, Pak. Jaim. Gini ya. Kalau di sini lucu-lucu. Sekolah kita macan malah. Oke, dan terima kasih. Saya ucapkan selamat kembali ke tempat tugas masing-masing. Salam saya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Ya. Sampaikan dan sampaikan ke Bapak Ibu, Pak, saya diperseni Bapak Kepala BMTI untuk segera mengimplementasikan hasil-hasil dari pelatihan upskill. Nah itu, jadi mohon difasilitasi. Sebut nama saya, nggak apa-apa ya, catat nggak bayar gitu ya. Saya kira itu Bu Maria yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Joko, Pak Rani. Terima kasih dengan teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Amin. Ya, penutupan kita pukul gong, Pak. Gong. Gong ini buatan mesin CNC kita, Pak. Oh gitu ya. Jadi kita kalau lihat di depan tadi kan ada apa? Mesin gamelan ya. Nah itu bikinnya dari mesin CNC, Pak. Ini termasuk kita buatan sendiri dari moldingnya sampai itu bahannya ini kita buat pakai mesin CNC. Iya, Pak. Jadi CNC itu bisa bikin apa aja, kecuali bikin anak ya. Boleh Pak, silakan ditutup. Bikin anak mau tugas sama Pak Ardi. Alamin kegiatan ini kita tutup ya. Ya. Gongnya berapa kali nih Bu? Jangan nih, Pak. Ini ya. Mana sih? Foto ya. Terima kasih Pak Arman. Berarti berakhir sudah Bapak Ibu. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat dulu Pak Arman. Monggo. Ya, Pak Arman menyerahkan kepada salah satu peserta Pak Budi ya. Hasil Ujikom Pak. Kebetulan lulus semua Pak. Lulus semua ya. Iya. Jangan sampai nggak lulus ya. Nah, lulus. Walaupun pada sahabat nggak bisa, tapi tetap aja lulus lah Pak. Selamat. Siapa yang foto nih? Tanya Pak. Dong dong. Oke, sudah terima kasih Pak Arman. Selanjutnya saya ini sama Mbak. Sama dulu ya.